Selamat datang di Nagari Koto Gadang. Koto Gadang adalah sebuah nagari atau wilayah setingkat desa yang berada di antara kaki Gunung Singgalang dan Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Nagari ini memiliki luas hampir 900 hektar dengan hanya sekitar 50 hektar pemukiman penduduk. Koto Gadang terkenal dengan tata ruang pemukimannya yang berupa klaster bangunan-bangunan tua bergaya kolonial Eropa, tempat asal para pahlawan nasional dan tokoh besar lainnya. Koto Gadang juga terkenal dengan kerajinan tangannya berupa kerajinan perak, tenun, dan sulaman dengan teknik pengerjaan suji caye dan kapalo same yang menghasilkan selendang Koto Gadang yang terkenal. Asal-muasal Koto Gadang berawal sejak akhir abad ke-17 di mana sekelompok orang dari Pariangan pergi merantau, mulai membuka lahan sawah dan berladang, sampai akhirnya berkembang menjadi sebuah perkampungan. Seperti daerah lain di Minangkabau saat itu, rumah-rumah di perkampungan ini pun dibangun dengan arsitektur khas Minangkabau berupa rumah gadang dengan atap bagonjong. Namun mulai banyaknya orang Koto Gadang yang mendapatkan pendidikan barat serta jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan membuat gaya bangunan pun mulai berubah menjadi bergaya Eropa atau Indis. Koto Gadang menjadi daerah tujuan wisata bagi para pengunjung yang menyenangi sejarah, bangunan tua dan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Kawasan yang penuh dengan sejarah ini sangat mudah dijangkau karena hanya berjarak 6 km dari Jam Gadang Bukit Tinggi. Beberapa hal yang menarik dilihat dan dilakukan di Koto Gadang adalah jalan kaki sambil belajar sejarah. Jalan kaki adalah cara terbaik untuk berkeliling di nagari indah ini. Telusuri setiap sudut dan lorong jalan, mengagumi arsitektur bangunan bergaya Indis yang masih terjaga baik dan nikmati suasana tenang di dalamnya. Selagi berkeliling, kita juga akan menemukan rumah tempat kelahiran Haji Agus Salim, sang diplomat ulung dari Indonesia. Rumah kelahiran Rohana Kudus, sang wartawati pertama Indonesia, dan kawasan rumah Muhammad Rasyad, ayah dari Sultan Syahrir, sang Perdana Menteri Indonesia di masa lalu. Keaslian dan keasrian Koto Gadang membuatnya ditetapkan sebagai kawasan pusaka berdasarkan SK Bupati Agam tahun 2006. Kerajinan perak. Salah satu ciri khas Koto Gadang sejak dulu adalah kerajinan peraknya. Di sini kita dapat mengunjungi beberapa rumah tempat membuat dan menjual kerajinan perak tersebut. Tidak hanya melihat dan berbelanja, di Koto Gadang kita juga dapat mengikuti kelas untuk membuat kerajinan perak kita sendiri. Sulaman dan tenun. Selendang dan pakaian pengantin Koto Gadang sudah menjadi benda fashion yang terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Popularitasnya semakin meningkat dengan banyaknya selebriti yang menggunakannya dalam acara pernikahan dan acara-acara besar lainnya. Benda-benda fashion tersebut diproduksi secara tradisional dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Kerajinan Amai Setia. Koto Gadang merupakan tempat lahirnya lembaga pendidikan wanita pertama di Sumatera Barat. Kerajinan Amai Setia berdiri sejak 1915 dan hingga hari ini masih menjadi tempat pendidikan dan penjualan kerajinan tangan khas Koto Gadang, khususnya yang berkaitan dengan sulam, tenun, dan perak. Di tempat ini juga dapat dilihat dokumentasi dan benda-benda bersejarah tentang kehebatan nagari ini. Trekking dan jelajah Great Wall of Koto Gadang. Di bagian Koto Gadang yang berbatasan langsung dengan Ngarai Sianok, terdapat Great Wall of Koto Gadang yang menyerupai tembok Cina. Bangunan ini dibuat untuk memberikan akses jalan kaki bagi warga Koto Gadang yang ingin ke Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Kita dapat menikmati pemandangan Ngarai Sianok, melihat keramaian kota Bukit Tinggi di kejauhan dan dapat melintas jembatan di atas Sungai Sianok.
Untuk menuju ke sana, kita dapat melakukan trekking melalui lembah-lembah di tepi ngarai atau menyusuri lorong-lorong nagari. Menginap di Koto Gadang. Untuk mendapatkan pengalaman lebih utuh di Koto Gadang, kita bisa menginap dan merasakan bermalam di rumah-rumah bergaya Indis yang telah dikelola dengan baik sebagai homestay.